Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan mencoba melihat isu yang ada di masyarakat, dan beberapa saat yang lalu saya lihat bahwa ada isu yang menarik, yaitu mengenai klaim atas tanah yang dikuasai oleh FPI, ya, yang diklaim oleh salah satu PTPN. Sekarang kita cek di Google, kita tulis tanah HGU FPI, maka kemudian akan muncul banyak tulisan. Nanti kita pilih salah satu, ya. Jadi isu ini menarik karena kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu belakangan ini ada masalah yang memang menarik yang dihadapi oleh Habib Rizik dan FPI, ya. Jadi misalnya di sini saya coba inventarisir, ada lima masalah yang dihadapi oleh Habib Rizik dan FPI. Misalnya yang pertama, Habib Rizik dituduh sebagai pelanggar protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Kemudian yang kedua, Habib Rizik dituduh juga sebagai penghasut. Dan yang ketiga, ada 6 orang pengawalnya, yaitu pengawalnya Habib Rizik yang tewas ditembak polisi, yang saat ini sedang dilakukan investigasi oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian masalah yang keempat adalah FPI menjadi ormas yang tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, ya. FPI itu Front Pembela Islam. Kemudian yang kelima, ada yang nanti akan kita bahas, ada klaim atas tanah yang dikuasai oleh FPI, yang di atas tanah tersebut telah berdiri pesantren. Nah, ketika kita kemudian melihat di Google atau di internet, maka ini ada beberapa, jadi kita ketik tanah HGU FPI begitu, maka kemudian muncul beberapa tulisan, misalnya dari Okezone. Okezone ini punya judul Polemik HGU Soal Lahan PTPN versus Markas Syariah FPI. Ini penjelasannya, nanti kita lihat. Kemudian Okezone juga menulis melihat sengketa lahan PTPN versus Habib Rizik dari sisi undang-undang pertanahan. Kemudian ada Detik Finance menulis Habib Rizik singgung lahan PTPN terlantar. BPN kedua pihak harus buktikan. Kemudian ini juga ada tulisan dari ekonomiokezone.com. Polemik HGU soal lahan PTPN versus Markas Syariah FPI. Kemudian masih di ekonomiokezone.com, melihat sengketa lahan PTPN versus Habib Rizik dari sisi undang-undang pertanahan, mungkin maksudnya begitu, ya. Kemudian ada lagi dari financedetik.com. Habib Rizik singgung lahan PTPN terlantar. Kemudian BPN titik 2, kedua pihak harus memberi pembuktian, mungkin kira-kira gitu. Kemudian ini ada sekian banyak. Jadi kalau menurut Google ada 187.000 artikel yang memuat materi tentang tanah HGU yang dikuasai oleh FPI. Jadi sekarang kita coba pilih salah satu yang saya pikir agak netral gitu, ya. Misalnya ini, Habib Rizik singgung lahan PTPN terlantar, kemudian BPN kedua pihak harus buktikan. Ini dari Detik Finance. Coba kita lihat. Ini dari Detik Finance. Dimuat pada hari Sabtu 26 Desember 2020 jam 14.20 WIB. Jadi judulnya itu Habib Rizik singgung lahan PTPN terlantar. BPN kedua pihak harus buktikan. Jadi itu. Jadi menurut BPN kedua pihak harus membuktikan klaimnya masing-masing. Nah, ini saya bacakan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN menyebut permasalahan antara PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 dengan Pondok Pesantren Ponpes Markas Syariah pimpinan Habib Rizik Syihab HRS harus sama-sama dibuktikan. Jadi ini pernyataan yang netral tuh. Jadi memang kedua pihak harus sama-sama membuktikan, dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Pembuktian yang dimaksud, kata juru bicara Kementerian ATR BPN M. Taufikul Hadi, adalah terkait status lahan negara tersebut benar-benar diterlantarkan atau tidak. Jika masalah penelantaran, maka itu domain pembuktian.
kata Taufik saat dihubungi Detikcom Jakarta Sabtu 26 Desember 2020. Kemudian dilanjutkan, pihak PTPN telah melayangkan somasi lahan yang didirikan Ponpes Markas Syariah dikembalikan. Sementara pihak PFPI mengaku pendirian Ponpes pimpinan Habib Rizik di Megamendung Bogor, Jawa Barat karena status lahan tersebut ditelantarkan oleh PTPN 8. Menurut Taufik, lahan negara tersebut tidak bisa saling klaim. Namun begitu, harus sama-sama dibuktikan kebenarannya antara diterlantarkan atau tidak. Kedua pihak harus membuktikan, PTPN harus membuktikan bahwa tanah itu tidak ditelantarkan, pihak lain juga harus membuktikan tanah itu telah ditelantarkan, ungkapnya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN menerangkan lahan pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik di Megamendung, Bogor, Jawa Barat milik PTPN 8 dan tidak bisa dilepas ke masyarakat. Front Pembela Islam FPI membela diri dengan menyinggung jurisprudensi Mahkamah Agung MA. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengakui bahwa hak guna usaha HGU lahan Markas Syariah milik PTPN 8. Namun FPI, kata Aziz, mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 329K/SIP/1957 tanggal 24 September tahun 1958. Memang HGU milik PTPN 8, namun ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 329K/SIP/1957 tanggal 24 September tahun 1958 yang menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut, kata Aziz kepada wartawan Jumat 25 Desember tahun 2020. Jadi itu berita dari Detik Finance ya, dengan judul Habib Rizik singgung lahan PTPN terlantar, BPN kedua pihak harus buktikan. Kemudian ini ada lagi tulisan dari Okezone, melihat sengketa lahan PTPN versus Habib Rizik dari sisi undang-undang pertanahan. Coba kita lihat, ini juga berdasarkan hukum. Jadi ini tulisan dari Okezone Finance dengan judul melihat sengketa lahan PTPN versus Habib Rizik dari sisi undang-undang pertanahan. Tim Okezone jurnalis Jumat 25 Desember 2020 jam 11.14 waktu Indonesia Barat. Ini tulisannya, Jakarta, tanah pondok pesantren Ponpes Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor yang dipimpin Habib Rizik Syihab mengalami masalah. Hal tersebut setelah PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan melayangkan surat somasi agar pondok pesantren tersebut dikosongkan. Melalui suratnya, PTPN menyebut jika pesantren agrokultural Markas Syariah tidak menggunakan izin. Pesantren yang berdiri sejak 2013 ini juga tanpa persetujuan PTPN. Mungkin maksudnya PTPN 8 ini ya. PTPN 8 selaku pemilik lahan tersebut. Sementara itu, FPI mengakui jika lahan tersebut merupakan milik dari PTPN. Namun, pihak FPI berkilah dengan mengacu pada Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang menyebutkan jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah. Sementara itu, masyarakat Megamendung sendiri disebut sudah menggarap 30 tahun lebih tanah tersebut. Artinya, masyarakat sekitar berhak untuk membuat sertifikat dari tanah tersebut. Benar, sertifikat HGU-nya atas nama PTPN 8. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap, dan masyarakat Megamendung itu sendiri sudah 30 tahun lebih menggarap tanah tersebut.
ucap kuasa hukum Front Pembela Islam FPI, Aziz Yanuar, dalam keterangannya Jumat, ini mungkin kalau Jumat tanggal 25 ya, 25 Desember tahun 2020. Lantas bagaimana kisruh ini jika dilihat dari Undang-Undang Agraria? Okezon pun coba merangkum beberapa penjelasan mengenai HGU dalam Undang-Undang Agraria. Mari kita lihat selanjutnya. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur mengenai hak atas tanah, di mana hak-hak tersebut terdiri dari hak milik, hak guna usaha HGU, hak guna bangunan HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan masih ada hak-hak lainnya. Secara khusus pada bagian keempat mengatur mengenai hak guna usaha, di mana dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan jika hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebut ya dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Jadi saya ulangi, dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Kemudian pada ayat kedua dijelaskan HGU dapat diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Di ayat 3 berbunyi HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan jika HGU dapat, mungkin jangan kata jika ya, mungkin bahwa gitu ya. Kemudian pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa HGU dapat diberikan paling lama 25 tahun. Sementara bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu yang paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Itu bunyi pasal 29 ayat 3. Lalu pasal 30 ayat 1 menyebut yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah pertama, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di ayat 2 dijelaskan orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam ayat 1, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepas atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak lain yang memperoleh HGU jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 34 dijelaskan hal-hal yang membuat hak guna usaha dihapus. Pertama adalah jangka waktunya berakhir, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, kemudian dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, kemudian dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, dan tanahnya musnah. Jadi itu perspektif hukum dari hak guna usaha. Nanti kita lihat apakah pihak FPI atau pihak PTPN 8 yang dapat membuktikan klaimnya masing-masing di pengadilan sehingga kemudian kebenarannya dapat terang benderang. Demikian yang dapat saya bahas mengenai klaim atas tanah yang dikuasai FPI. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa ada 5 masalah yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab dan FPI. Yang pertama, Habib Rizik Syihab dituduh sebagai pelanggar protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Kedua, Habib Rizik Syihab dituduh sebagai penghasut. Ketiga, ada 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas ditembak polisi, yang saat ini sedang dilakukan investigasi oleh Komnas HAM. Kemudian yang keempat, FPI atau Front Pembela Islam menjadi ormas yang tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.
Dan yang kelima, ada klaim atas tanah yang dikuasai oleh Front Pembela Islam yang di atas tanah tersebut telah berdiri pesantren. Jadi saya pikir 5 masalah ini cukup berat dihadapi oleh Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam, dan sebagai Muslim tentu saya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, melindungi, dan memudahkan jalan bagi Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam untuk sampai pada titik kebenaran, sampai pada titik keadilan, sehingga kemudian bisa tercipta harmoni sosial di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Saya pikir demikian. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.